Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pencaburan futsal ingin menjelaskan tentang sejarah futsal. Oke, langsung saja kita masuk ke topik penjelasannya. Futsal sendiri adalah sebuah olahraga yang mempunyai kemiripan dengan olahraga sepak bola. Perbedaannya, permainan ini dipertunjukkan di sebuah ruangan yang cocok dengan namanya yang dikutip dari bahasa Spanyol, yaitu futbola atau sepak bola, dan sala atau dalam ruangan. Sama halnya pertama kali olahraga futsal didapati di Uruguay, tepatnya di kota Montevideo pada 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Awalnya diketahui futsal oleh Juan Carlos Ceriani disebabkan dirinya yang letih dengan keadaan lapangan yang basah ketika hujan, sebab lapangan selalu basah serta tergenang karena air hujan. Dirinya dan juga teman-temannya pun tidak dapat berlatih maupun bermain sepak bola karena penyebab tersebut. Juan Carlos Ceriani lalu mempunyai cara untuk membuat sebuah olahraga yang dapat dimainkan di dalam ruangan serta membuat terbitnya olahraga futsal. Sebelumnya, futsal ciptaan Juan Carlos Ceriani mempunyai aturan sama seperti sepak bola, yaitu dengan 11 pemain pada tiap tim. Tetapi, aturan ini telah diubah karena lapangan bermain di ruangan yang tergolong sempit. Maka dari itu, futsal kini dimainkan dengan 5 orang saja, sebab lapangan yang sempit serta total pemain yang sedikit. Aturan dalam futsal pun dibentuk serupa itu dan berbeda jauh dengan sepak bola. Futsal dimainkan dengan 2 babak layaknya sepak bola. Perbedaannya, waktu yang dimainkan hanya selama 20 menit pada tiap babak dan tidak ada injury time. Aturan di dalamnya pula juga berlain dengan sepak bola, walaupun secara permainan futsal dan sepak bola mempunyai kemiripan. Sekarang, futsal sudah menduniai dan menjadi permainan yang disukai banyak orang, termasuk juga di Indonesia. Di bawah ini terdapat ulasan tentang kapan olahraga futsal masuk ke Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, olahraga futsal masuk ke Indonesia ketika tanah air menghadapi krisis moneter, yaitu pada tahun 1998 sampai 1999. Sedangkan untuk secara sah, olahraga futsal pertama dikenal masyarakat pada tahun 2000-an. Tepat di tahun 2002, futsal sudah sah menjadi olahraga di Indonesia. Futsal menjadi olahraga resmi di Indonesia ketika Federasi Sepak Bola Asia atau AFC memilih Indonesia sebagai tuan rumah pada ajang kejuaraan futsal Asia atau Piala Asia Futsal. Mulai saat itu, futsal di Indonesia terus bertumbuh serta mempunyai kejuaraan resmi yang beroperasi setiap musimnya, sama halnya seperti sepak bola. Kala itu, Liga Futsal pertama di Indonesia dinamakan Liga Futsal Indonesia atau LFI yang berada di bawah asuhan Badan Futsal Nasional dalam kurung BFN dan sudah beroperasi sejak 2004. Setelah itu, futsal pun terus berkembang dan digemari banyak orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lapangan untuk memainkan futsal. Banyaknya pemuka-pemuka Indonesia yang berguna terhadap perkembangan olahraga futsal di Indonesia, seperti Wandi Batang Taris yang sempat menjabat menjadi Komite Futsal FIFA. Ada pula Roni Patinasarani yang berjasa akan perkembangan futsal. Hasilnya, mereka dianggap sebagai pemrakarsa serta pionir futsal di Indonesia. Mulai saat itu, futsal semakin digemari masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu tumpuan di Indonesia pada perlombaan internasional. Hal tersebut terbukti karena prestasi di ajang futsal dunia yang dimana tim nasionalnya dapat menduduki peringkat 39 serta peringkat 6 Asia. Permainan futsal juga turut dikenal berbagai istilah lain. Istilah futsal ialah merupakan istilah internasional yang berasal dari kata Spanyol atau Portugis, yakni football yang berarti sepak bola dan sala yang artinya yakni dalam ruangan. Sejarah olahraga dicetuskan oleh seseorang yang berasal dari Uruguay, yakni Juan Carlos Martini, dan olahraga futsal sendiri sudah diresmikan oleh FIFA sejak tahun 1930. Hingga sekarang olahraga futsal telah tersebar hingga di lebih dari 100 negara. FIFA Futsal World Cup menjadi sebuah ajang kompetisi yang paling besar untuk olahraga futsal. Peraturan futsal dibagi menjadi 12. 1. Titik penalti. Penendang penalti berjarak
20 kaki dari garis gawang. Kiper tidak boleh melewati garis gawang sebelum bola ditendang. 2. Penalti. Tim yang mendapatkan tim foul 6 kali pelanggaran dalam satu babak akan terkena hukuman penalti tembakan ini berjarak 30 kaki dari garis gawang dan bagian tengah. 3. Kartu merah. Tim yang melanggar akan bermain dengan satu pemain lebih sedikit selama 2 menit permainan penuh atau kecuali mencetak gol sebelum penalti 2 menit berakhir. 4. Kartu kuning. Pemain yang melanggar akan mendapat kartu kuning jika seorang pemain menerima 2 kartu kuning dalam sebuah pertandingan. Maka pemain tersebut akan diganjar kartu merah. 5. Tendangan penalti. Pemain bertahan tidak boleh lebih dekat dari 16 kaki dari bola. Pemain bertahan juga harus berada di belakang pemain yang akan melakukan eksekusi penalti. 6. Tendangan bebas. Bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui umpan pendek dari pemain satu tim. 7. Tendangan sudut. Sedikit berbeda dengan sepak bola, jika tendangan tidak dilakukan dalam waktu 4 detik, sepak pojok akan menjadi tendangan gawang untuk tim lawan. 8. Goal clearances. Dalam olahraga futsal, seorang penjaga gawang atau kiper tidak boleh terlalu lama melakukan penguasaan bola ketika permainan berlangsung. Bola halus dimainkan dalam waktu 4 detik sejak tim siap untuk memainkan bola atau wasit memberi syarat bahwa tim siap untuk memainkannya. 9. Kick-in. Salah satu perbedaan futsal dengan sepak bola adalah kick-in. Pada olahraga sepak bola kita mengenalnya dengan lempar ke dalam, sementara olahraga futsal dilakukan dengan tendangan. 10. Kick-off. Pemain dibolehkan melakukan syuting langsung ke gawang saat kick-off berlangsung, namun sebelum harus melalui sentuhan awal oleh pemain lain. 11. Pergantian pemain substitusi. Pergantian pemain dalam olahraga futsal berlangsung dengan cepat. Wasit tidak perlu menghentikan permainan ketika ada tim yang hendak melakukan pergantian pemain. 12. Peraturan umum. Peraturan umum, setiap tim memiliki hak untuk meminta time out sebanyak 1 kali selama 1 menit pada setiap babak. Tidak ada waktu tambahan ataupun penghentian pemain di luar peraturan time out. Penjaga gawang wajib memakai seragam berbeda dengan keempat pemain dalam timnya yang berbeda di lapangan. Nama pertandingan futsal pertama kali di dunia yaitu Futsal World Cup Championship, pertama kali diadakan dengan bantuan dari FIFA USA. Sebelum seluruh anggotanya bergabung dengan organisasi FIFA pada tahun 1989 di kota Sao Paulo, Brazil pada tahun 1982. Berakhir dengan Brazil berhasil berada di posisi pertama dan menjuarai kompetisi tersebut. Brazil mengurangi kemenangannya di kejuaraan dunia yang kedua yang diselenggarakan pada tahun 1985 di Spanyol. Tetapi dalam kejuaraan dunia ketiga tahun 1988 di Australia, Brazil mendapatkan kekalahan dari Paraguay. Pertandingan futsal internasional pertama diadakan di Amerika Serikat pada bulan Desember 1985 di Universitas Negeri Sonoma di Losner Park, kota California. Terima kasih yang sudah nonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.